wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita sudah dimudahkannya untuk beribadah. Mudah-mudahan salat maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan itu diterima oleh Allah sebagai amal saleh yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ke depan umur yang masih tersisa hendaknya senantiasa kita gunakan untuk mendulang pahala kebaikan demi kebaikan, insya Allah. Salawat dan salam juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membiasakan diri untuk mengucapkan salawat dan salam itu. Karena dengan cara itu kita bisa membuktikan cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan cara itu juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar, sebuah pertolongan yang hanya akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah Maqasidu Al-Quran. Maqasidul Quran, tujuan-tujuan kenapa Al-Quran itu harus hadir di tengah-tengah kita. Kenapa Al-Quran itu harus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada tujuannya, tentu ada maqasidnya. Kita sudah sampaikan beberapa maqasid yang sebelumnya. Kemarin yang terakhir yang kita bahas adalah di antara maqasidul Quran itu adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang selalu dicahayai oleh Al-Quranul Karim, dan juga untuk memberikan keadilan kepada kaum wanita. Ini yang dulu yang sudah pernah kita bahas. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi keluarga yang baik, benar-benar ingin menjadi keluarga yang diinginkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul, maka panduan kita tidak lain adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah memberikan ketentuannya secara rinci dalam persoalan keluarga, mulai dari awal adanya keinginan untuk berkeluarga itu sendiri. Jadi aturan berkeluarga itu diatur oleh agama kita bukan hanya setelah kita membentuk keluarga, enggak, tapi sudah ada sebelum keluarga itu terbentuk dan ketika ada keinginan untuk berkeluarga. Itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu yang terakhir yang kita bahas. Sekarang kita akan coba ambil maqasidul Quran yang lain, di mana kita bisa mengistilahkan bahwa Al-Quran itu adalah kitabuddin kullu,
kitab agama secara keseluruhan. Jadi Al-Quran itu sebuah buku yang memberikan rincian persoalan agama secara keseluruhan dan secara tuntas. Maka dibahasakanlah dalam buku ini, Al-Quran itu kitabuddin kullu, kitab agama secara keseluruhan. Dan itu artinya ada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur agama secara keseluruhan. Kenapa harus diatur agama ini oleh Allah? Karena kalau agama ini tidak beraturan, atau kalau agama ini tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka kehidupan kita akan kacau balau. Itulah sebabnya agama itu dalam kajian maqasidus syariah itu masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok yang ingin dijaga oleh syariat ini. Yang pertama sekali adalah hifzuddin, adalah menjaga agama. Nah, jadi sekali lagi, min maqasid Al-Quran, di antara tujuannya Al-Quran memang secara keseluruhan Al-Quran itu untuk memberikan penjelasan terhadap agama. Lalu apa saja yang menjadi bagian dari pembahasan agama? Tentu saja nanti rinciannya akan sangat banyak sekali. Tetapi secara garis besar kita bisa membagi agama itu kepada 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah persoalan akidah, yang kedua adalah persoalan as-syariah, dan yang ketiga adalah persoalan al-akhlaq. Ini 3 hal yang wajib diambil dari Al-Quranul Karim, karena ketiga hal ini adalah bagian terpenting dari agama. Bahkan 3 unsur utama, 3 unsur yang secara garis besar agama bisa dibagi kepada 3 ini. Ada persoalan akidah, ada persoalan syariat, dan ada persoalan akhlak. Jadi ketiga hal ini diatur oleh Al-Quranul Karim, karena memang dia diturunkan untuk mengatur agama itu. Mari kita lihat dalam persoalan akidah, Al-Quranul Karim sudah memberitahukan kepada umat manusia, Allah sudah memberitahukan kepada hambanya seputar al-aqidatus sahihah, akidah yang naqiyah, ghairu ghamidah, bayyinah ghairu ghamidah, jelas sejelas-jelasnya tanpa ada sedikit pun kaburnya. Ini persoalan akidah. Maka masalah akidah yang ada dalam Al-Quran merupakan penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami dan sangat jelas diberikan penjelasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana akidah-akidah yang diturunkan di dalam Al-Quranul Karim itu membantah kesalahan-kesalahan akidah yang terjadi pada masa jahiliyah atau pada masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Apa contohnya? Al-Quranul Karim membantah keyakinan-keyakinan sekelompok orang yang hidup pada masa Rasul, di mana mereka itu yunkiruna wujudal khaliq, di mana kebanyakan mereka dulu itu mengingkari adanya khaliq, adanya Allah sebagai pencipta. Ada dulu. Jadi pada masa Rasul itu sudah ada ateis, sudah ada kelompok di mana mereka menolak adanya Allah, menolak adanya khaliq, dan bahkan mereka menganggap kehidupan kita ini akan berakhir dengan kematian. Jadi dianggapnya kematian itu adalah akhir dari sebuah proses kehidupan yang dia hadapi.
Padahal kematian itu sesungguhnya adalah gerbang menuju kehidupan yang abadi. Memang berakhir kehidupan dunia kita, tapi bukan hanya sampai di situ. Itu gerbang menuju kehidupan, dan kehidupannya abadi, berbeda dengan kehidupan di dunia. Apa di antara ayat yang dikatakan oleh Allah? Mereka berkata, kelompok ateis pada masa Nabi dulu berkata, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Jadi kata mereka, in hiya illa hayatunad dunya, kehidupan ini tidak ada kecuali hanya kehidupan dunia saja. Itu saja bagi mereka. Namutu wa nahya. Jadi kita hidup lalu kemudian mati, ya udah selesai. Wa may yuhlikuna illa dahar. Tidak akan ada yang membinasakan kita kecuali masanya nanti ketika sudah mati, ya udah selesai. Ini kaum dahriyun namanya. Orang-orang yang memang menganggap bahwa tidak akan ada lagi kehidupan setelah kematian dan berakhir segala-galanya dengan datangnya masa kematian itu. Ada lagi dikatakan oleh mereka, waqalu, mereka berkata, in hiya illa hayatun dunya, tidak adalah kita sekarang ini kecuali kehidupan kita di dunia, wa ma nahnu bimab'utsin. Wa ma nahnu bimab'utsin itu artinya adalah, dan kita tidaklah akan dibangkitkan. Jadi mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka mengingkari adanya Khalik, adanya Allah, kemudian mengingkari adanya hari berbangkit. Ini dulu yang diluruskan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah agar umat paham, agar hamba Allah itu paham bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah berakhir hanya dengan kematian lalu habis selesai begitu saja, tapi akan ada kehidupan yang baru. Nah, maka ketika dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim turun untuk memberikan penjelasan akidah, yang pertama sekali yang diberikan penjelasan oleh Allah adalah bahwa dia sebagai Khalik dan dia ada. Bahwa Khalik itu Allah itu ada. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan ini macam-macam yang muncul hari ini nih. Ada pula yang seolah-olah mempertanyakan, apa ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu ada? Coba cari mana ayatnya. Nanya pula dia. Walaupun saya kurang yakin sebenarnya apakah benar-benar dalam hatinya mempertanyakan keberadaan Allah itu, karena tidak mungkin rasanya seorang yang muslim untuk mempertanyakan tentang ayat yang menunjukkan adanya Allah. Ribuan ayat dalam Al-Quran bicara tentang yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itu berarti seolah-olah kita diajak untuk meragukan keberadaannya, padahal keberadaannya sesuatu yang sangat sudah pasti. Mudah-mudahan bukan dari keyakinan dia yang sebenarnya, mungkin hanya sekedar ingin menampilkan sebuah bahasa, karena zaman sekarang ini kayaknya kalau kita tidak ucapkan yang aneh-aneh ini kayaknya tidak hebat kita nih. Baru dianggap hebat kalau sudah mampu untuk mengucapkan hal yang aneh-aneh, apalagi tentang akidah. Kalau berani kita berkata yang lain-lain dalam masalah akidah dianggap hebat. Padahal Al-Qur'anul Karim memberikan penjelasan dalam masalah akidah sangat jelas dan sangat mudah. Ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, satu. Bukankah ini merupakan ayat yang secara terang mengatakan bahwa Allah itu ada. Semua ayat yang bicara tentang ilah, tentang Rabb, itu sesungguhnya hakikatnya
Allah sedang menceritakan bahwa dia ada. Ketika Allah menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, itu menggambarkan bahwa dia itu ada. Tidak mungkin sifatnya ada lalu Allahnya tidak ada. Mustahil, pasti. Nah, oleh karena itu Al-Quranul Karim itu turun untuk memberikan penjelasan tentang akidah, agar lurus akidah kita ini, agar benar kita dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan penjelasan oleh Allah tentang dia, maka dikatakan wa aqamal Qur'an al-barahina ala aqidatit tauhid. Al-Quranul Karim memberikan penjelasan, penerangan yang seterang-terangnya ala aqidatit tauhid, tentang bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bertauhid. Wa huwa, apa itu? Jauharatul aqidatil islamiyah. Inti dari akidah Islamiyah itu ada pada ar-rububiyah wal uluhiyah. Ar-rububiyah wal uluhiyah. Maka ada muncul istilah tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Kemudian nanti disempurnakan dengan tauhidul asma was sifat. Ini perlu dipahami baik-baik, karena ada juga orang yang alergi dengan istilah 3 bentuk tauhid ini. Dikiranya 3 bentuk tauhid ini sama dengan trinitas yang diyakini oleh orang Nasrani. Ini nggak tahu akalnya kemana gitu ketika dia ngomong seperti itu. Padahal betapa banyak ayat yang bercerita rububiyahnya Allah, betapa banyak ayat yang bercerita tentang uluhiyahnya Allah, dan betapa banyak ayat yang bercerita tentang asma wa sifat. Tapi kadang-kadang mereka diam-diam membantah uluhiyah dan rububiyah. Mereka sebenarnya meyakini tapi buat istilah yang lain. Ada buatnya istilah tauhid samadiyah karena ada Allahus samad. Ada nanti tauhid ahadiyah karena qul huwallahu ahad. Kalau begitu semua nama Allah nanti jadi nama tauhid semua. Tauhid sami'iyah, basiriyah, kalamiyah. Daripada membuat nama sebanyak itu, simpulkan pada 2 hal. Rububiyah dan uluhiyah. Karena memang substansi yang 2 ini nampak jelas. Kalau rububiyah, kita sedang berbicara akidah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Dia yang bisa melakukan. Apa contohnya? Allah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia inginkan. Wa huwal khallaqul alim. Berarti Allah adalah sang pencipta. Meyakini Allah sebagai pencipta itu rububiyah namanya. Allah itu yarzuqu mayyasha. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberi rezeki. Memberi rezeki itu meyakini bahwa hanya Allah yang memberi rezeki, itu namanya rububiyah. Maka tidak ada yang memberi rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita yang hidup di dunia ini, tidak ada yang memberinya rezeki selain daripada Allah. Yang memberi rezeki kita bukan atasan kita. Apakah kalau kita dipecat dari pekerjaan lalu rezeki kita putus? Betapa banyak orang tersalah dalam persoalan ini. Bahkan rela dia melakukan yang dilarang oleh Allah demi menjaga keinginan atasannya. Akan menjadi satu kesalahan. Berarti lupa dia bahwa yang razak itu adalah Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maka rububiyah itu intinya adalah meyakini sisi perbuatan al-af'al yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan. Dialah Allah yang menyembuhkan,
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Meyakini bahwa hanya Allah yang menyembuhkan itu rububiyah, karena itu perbuatan Allah. Dan itu nanti berbeda dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah itu tauhidul ibadah, perbuatan kita yang harus kita sandarkan semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya lillah, semuanya hanya karena Allah. Jadi uluhiyah itu juga disebut sebagai tauhidul ibadah. Bagaimana kita benar-benar bertauhid dalam ibadah kita, maka tidak boleh kita campuri niat ibadah kita sedikit pun, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak rela dia ketika kita mensyirikkan dia dengan yang lain dalam persoalan ibadah ini. Nah, maka intinya pada uluhiyah itu adalah bagaimana kita menyembah Allah. Tidak cukup sama rububiyah saja. Karena kalau sekedar untuk meyakini rububiyah saja, orang-orang musyrik pada masa Rasul dulu yakin dia bahwa Allah sebagai Khalik. Itu Al-Quran sendiri yang bilang. Apa di antara ayatnya? Ada di dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalaulah kalian tanya mereka, engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa pula yang menaklukkan atau menundukkan asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan? La yaqulunallah, mereka akan berkata Allah. Berarti mereka yakin. Tetapi sekadar meyakini itu saja belum cukup untuk iman. Karena harus diikutkan keyakinan rububiyah kita pada uluhiyahnya. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa dia dalam rububiyahnya, Allah katakan begini, dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Rabb kalian, itu fa'budu, maka sembahlah hanya dia saja. Orang jahiliyah dulu ketika mereka yakin bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah, tapi giliran beribadah mereka menyembah patung. Mereka menyembah Hubal, menyembah Lata, menyembah Manat, Uzza. Kan ada 3 atau 4 patung besar itu, Lata, Manat, Uzza, Hubal. Giliran beribadah mereka menyembah patung. Meskipun mereka yakin bahwa Allah itu yang menciptakan langit. Maka intinya pada tauhid, lebih yang akan membedakan itu adalah pada uluhiyah. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu. Fa'budu inilah kata intinya. Beribadahlah dan sembahlah hanya Allah saja. Dalam surah Al-An'am juga dikatakan oleh Allah, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu. Itulah Rabb kalian yang la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai', yang tidak ada ilah selain dia, menciptakan segala sesuatu. Lalu apa kata Allah? Fa'budu, sembahlah dia saja, beribadahlah hanya kepada dia saja. Maka tidak dapat dipisahkan antara uluhiyah dengan rububiyah, wajib seiring sejalan. Karena kalau sekedar pada rububiyah saja maka belumlah cukup, sebab orang-orang dulu di antara mereka juga meyakini bahwa Khalik itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, inilah yang pertama sekali yang ingin dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya. Dan untuk itulah Al-Quran itu diturunkan
oleh Allah, agar kita memahami persoalan akidah ini, agar kita tidak dan jangan kita mempersulit diri dalam memahami persoalan akidah. Begitu mudah Allah menjelaskan siapa Dia dalam Al-Quran. Kita kalau mau kenal siapa Allah, baca Al-Quran, selesai, terjawab semua itu. Nampak oleh kita, tahu kita siapa itu Allah itu. Melalui apa? Melalui bentuk-bentuk keyakinan yang tadi itu, tauhid yang tadi itu. Bisa kita kenali Allah melalui rububiyahnya, apa yang dilakukan oleh Allah. Bisa kita kenali Allah melalui uluhiyahnya, tauhid uluhiyahnya, bahwa kita hanya bisa menyembah Allah dan hanya untuk Allah ibadah kita. Dan kita bisa mengenali Allah melalui al-asma was sifat, melalui nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok, kita kalau baca Al-Quranul Karim, ujung-ujung ayat itu selalu dikaitkan dengan nama Allah. Wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim, wa huwal khallaqul alim, wa huwa syadidul iqab. Itu semua Allah sedang menceritakan ke kita siapa Dia. Kalaulah kita pahami satu saja dari sekian nama Allah itu, berubah hidup kita. Syadidul iqab umpamanya. Allah itu syadidul iqab. Apa arti syadidul iqab? Maha dahsyat iqabnya. Dahsyat hukuman Allah itu. Tidak akan ada orang yang sanggup menahan siksa Allah itu. Jangankan api neraka, api di dunia saja kita sudah tidak mampu. Kalaulah benar-benar masuk ke dalam hati kita bahwa Allah itu syadidul iqab, dan kita paham bahwa Allah akan memberikan iqabnya terhadap dosa dan kesalahan, maka yakinlah itu akan bisa merubah kehidupan kita agar tidak terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Tapi kadang-kadang syaitan itu lebih kuat, lebih berhasil dalam membisikkan sesuatu kepada kita, sehingga yang teringat bukanlah syadidul iqabnya, tapi yang teringat justru kemauan-kemauan dunia saja, yang membuat dia lupa dengan Allah syadidul iqab, sehingga dia tidak lagi memikirkan mana yang halal dan mana yang haram. Kalaulah senantiasa di pikirannya ada syadidul iqab, akan ada terus depan dia yang halal untuk saya ambil, yang haram untuk saya tinggalkan. Pasti itu. Karena memang Al-Quran itu pembimbing kita dalam persoalan iman dan dalam persoalan akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian dari agama, kalau tadi akidah, yang kedua bagian dari agama itu adalah syariah. Ada pula orang yang menuduh-nuduh begini, Al-Quran itu tidak terlalu mementingkan syariat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu hanya satu kali saja kata syariat. Jadi dalam Al-Quran hanya satu kali muncul kata syariat. Tapi ketahuilah, munculnya satu kali kata syariat bukanlah itu menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mementingkan syariat. Kalau begitu nanti jangan-jangan dianggap pula Al-Quran tidak mementingkan akidah, karena tidak ada satupun kata akidah dalam Quran. Atau dianggap tidak mementingkan akhlak karena hanya satu kali kata akhlak dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka jumlahnya itu bukan berarti menunjukkan bahwa Quran tidak mementingkan syariat. Al-Quran sangat mementingkan syariat. Syariat itu ketentuan hukum dalam kehidupan kita yang harus kita berada di atasnya. Dia berbeda dalam persoalan akidah. Kalau akidah itu hubungan antara kita dengan Allah, tapi kalau syariat bagaimana amalan-amalan yang harus kita lakukan dalam keseharian. Yang membedakan antara kita dan umat-umat terdahulu itu ada pada syariat, bukan pada akidah. Karena akidahnya sama. Mulai dari nabi pertama sampai nabi terakhir itu akidahnya sama. Yang dibawa oleh semua nabi itu adalah konsep la ilaha illallah, sama akidahnya.
Yang membedakan ada pada syariat. Maka berbedalah antara syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna di akhir zaman. Maka yang paling sempurna adalah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak lagi ditujukan kepada kaum-kaum tertentu, tapi ditujukan kepada semua umat. Umat Nabi terdahulu pun yang masih hidup di zaman Nabi wajib ikut kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh perbedaan syariat itu? Pada masa Nabi Adam itu dibolehkan nikah dengan saudara kandung. Maka anak-anak Nabi Adam itu nikah sesama saudara mereka. Ayahnya Adam, ibunya Hawa. Dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Memang belum ada orang. Kalau tidak dibolehkan, dari mana caranya? Bagaimana dia bisa menikah? Allah ciptakan langsung hanya Adam saja, lalu kemudian Hawa. Kecuali kalau Allah ciptakan dulu banyak orang, 1, 2, 3, mereka diadu-adu nanti. Iya, enggak, Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa ini lahirlah keturunannya. Dibolehkan bagi mereka nikah sesama kakak beradik. Itu hukum pada masa Nabi Adam. Tapi pada masa Nabi Muhammad, jangankan dengan saudara kandung, dengan saudara sesusuan saja tidak dibolehkan. Tidak boleh nikah dengan saudara sesusuan. Kalau si A sama si B, satu ibu yang menyusukannya, maka A sama B ini disebut saudara sesusuan, haram dia untuk menikah. Berbeda syariatnya. Pada masa Nabi Musa, cara bertaubat itu syariatnya adalah dengan membunuh diri. Tapi pada masa Nabi Muhammad, dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bunuh diri adalah sebagai dosa besar. Nah, jadi yang membedakan antara kita dan umat terdahulu ada pada tataran syariat, bukan pada level akidah. Akidahnya semuanya sama. Nah, oleh karena itu, karena Al-Quran ini adalah syariat yang terakhir, maka tidak akan pernah ada lagi syariat nanti setelah ini. Tidak akan pernah ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maka begitu mudah kita menolak ketika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Pasti akan dituduh langsung sebagai nabi palsu. Karena Nabi sendiri mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada lagi nabi sesudah saya. Nah, dikarenakan oleh Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, syariat yang terakhir, maka dia mencakup semua lini kehidupan kita. Apapun persoalan kehidupan kita akan terjawab nanti insya Allah melalui Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk itu. Maka kita tengok redaksi-redaksi ayat Al-Quran itu kan memanggil kita semua itu. Dan ada 2 redaksi, ada dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ada dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Bagi orang Arab, panggilan ya ayyuhallazina amanu ini, mereka merasakan itu panggilan yang berbeda sebelumnya dengan yang sebelumnya. Karena yang biasa diucapkan oleh mereka apa sebelum turun ayat seperti itu? Mereka sering menyebut nama kabilahnya, umpamanya ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Ajam, ya Arab. Itu yang biasa mereka ucapkan. Terkagum-kagum mereka ketika mendengarkan panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Maka itu uslub Al-Quran. Sama dengan assalamualaikum. Itu assalamualaikum itu uslub akidah, bukan sekedar bahasa Arab itu. Karena orang bilang tidak apa-apalah kita ganti aja assalamualaikum terus selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tidak cukup. Kalau selamat pagi, paginya yang selamat selamat sore. Jadi setiap keadaan disebutkan selamatnya. Al-Quran membahasakan dengan bahasa yang sempurna maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam.
dan hubungannya bukan hanya dengan keselamatan tapi ada keberkahan. Maka assalamualaikum itu lafaz iman, hanya milik yang umat Islam yang diajarkan oleh Allah. Jangan coba-coba ganti itu, karena di situ ada akidah, di situ ada tauhid. Kita menyandarkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamat kita kecuali kalau Allah yang memberikan keselamatan itu. Dan tidak hanya dengan keselamatan, ada lagi warahmatullahi wabarakatuh, rahmatnya, kasih sayangnya, dan keberkahannya. Yang pertama mengucapkan assalamualaikum itu Adam alaihissalam. Ketika selesai dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh dia menghadap kepada para malaikat, dan Adam mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu berdasarkan kepada sebuah riwayat. Maka bukanlah hanya sekedar bahasa sapaan sehari-hari, karena ada kecenderungan orang memandang seperti itu. Sok-sok Arab sekarang diganti. Kan sekarang ada ajakan untuk membenci Arab, bahkan membenci bahasa Arab. Ketahuilah, sesungguhnya yang mereka benci bukan bahasa Arab tapi Islam. Tapi Islam. Tidak mungkin kita berpisah dari bahasa Arab. Akal, tidak ada bahasa Indonesianya. Itu bahasa Arab. Maka orang-orang yang ingin menghapus bahasa Arab, hapus kata akal itu dari kamus Indonesia, karena itu hanya bahasa Arab. Adil itu hanya bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia ya. Jadi kadang-kadang karena kedangkalan wawasan, tiba-tiba diajak untuk membenci bahasa Arab, yang mereka benci Islam bukan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab sudah hilang, Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab tafsir bahasa Arab, apalagi ada tuduhan pesantren yang mengajar bahasa Arab, itu adalah ciri-ciri teroris. Luar biasa. Ini tantangan yang harus dihadapi, karena sebagaimanapun yaitu realita dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan selalu Allah memberikan solusi untuk semua permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Berikanlah keadilan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya umat Islam punya hak yang sama dengan siapapun untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Baik, balik kepada apa kita. Jadi Allah dengan syariatnya secara sempurna sudah mengatur semua sisi kehidupan kita. Syariat itu nanti ya dibagi-bagi. Ada persoalan ibadah, ada persoalan muamalah. Muamalah ini macam-macam lagi. Ada hubungan antara kita dalam bermasyarakat, kita antara suami dengan istri, antara anak dengan ayah. Itu kan muamalah semua itu. Kalau ibadah itu orientasinya adalah bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Rabbnya. Itu fokusnya. Salat, puasa, apalagi kalau ibadahnya ibadah mahdhah. Tapi kalau sudah bicara muamalah itu nanti fokusnya bainal abdi wal akhar, antara seorang hamba dengan saudaranya yang lain. Dalam persoalan jual beli, dalam persoalan pinjam meminjam, diatur semuanya oleh agama. Kenapa Allah atur muamalah begitu lengkap, begitu detail? Itu semua untuk kemaslahatan kehidupan kita. Kita kalau mau mengamatinya, kalau maulah kita mengamati muamalah itu, bentuk-bentuk muamalah itu semua untuk kemaslahatan kita. Contoh, ada jual beli, ada upah mengupah, ada sewa, ada pinjam, ada hibah. Itu semua tingkatan-tingkatan di mana untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya berikan contoh. Kalau saya perlu gelas ini, saya ingin memilikinya, berarti saya harus beli.
Kalau saya mau kendaraan, saya ingin memilikinya, berarti masuk dalam bab jual beli. Tapi apa semua orang mampu membeli mobil? Tidak. Tapi semua orang butuh tidak pada mobil? Ketika ada orang punya kebutuhan yang sama, tapi dia tidak sanggup untuk membeli, apa solusinya? Pindah ke bab muamalah yang lain. Apa itu? Pinjam. Tiba-tiba tetangga kita sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit malam-malam. Tidak mungkin dia pakai sepeda motor, kita punya mobil. Datang dia ke rumah, Pak, boleh pinjam mobil enggak? Saya mau antar anak saya sakit sekarang, harus malam ini dia antar. Ada bab pinjam meminjam. Ada orang dia ingin juga meminjamkan, tapi tidak sekedar pinjam begitu saja, dia ingin mendapatkan pula keuntungan dari pinjamannya itu. Maka babnya bukan pinjam, tapi sewa. Bawalah mobil ini tidak apa-apa, ya tapi kan perlu juga lah sedikit. Nah kan kadang-kadang gitu kan, perlu juga lah bagi saya uang. Dia ingin dapat uang dari transaksi tadi, maka pindah pada bab yang lain. Apa babnya? Sewa. Ya udahlah, tidak apa-apa, 2 hari 3 hari saya sewa. Pas hari lebaran ada orang kaya 2 mobilnya, yang dia pakai cuma satu nih nganggur. Datang tetangganya, Pak, mobil bapak kan nganggur nih yang satu nih, boleh tidak saya pakai seminggu? Boleh, tidak apa-apa. Tapi tapinya ini, kalau sudah ada tapi berarti bukan pinjam tuh. Kalau sudah ada tapinya itu berarti sewa. Karena walaupun dia bahasa pinjam, udah tidak apa-apa pinjam saja, tapi nanti bayar ya, itu berarti bukan pinjam. Karena kaidah fikih mengatakan al-ibratu laysat bil asma wa innamal ibratu bil musamma, bil musammayat. Yang jadi patokan bukan namanya, tapi yang jadi patokan adalah substansi akad yang terjadi itu seperti apa. Sekedar nama tidak cukup, walaupun dia bahasakan nanti dengan pinjam, tapi ketika ada imbalan berarti bukan pinjam. Karena beda pinjam sama sewa pada imbalan. Pinjam itu benar-benar naklul milki bila iwat, naklul manfaah bila iwat, memberikan manfaat tanpa ada sedikit pun imbalan. Tapi kalau sewa, memberikan manfaat bi'iwadin, dengan manfaat, dengan upah, balasan. Kalau beli bukan naklul manfaah, tapi naklul milki, memindahkan hak milik. Hak miliknya yang berpindah kalau jual beli. Nah, maka nampak oleh kita Allah itu benar-benar hakim dalam semua syariat yang dia atur. Ada pula lagi bab muamalah yang lain, dia memiliki barang itu, tapi dia tidak ingin lagi menggunakannya, dan dia juga tidak ingin menjualnya, tapi dia ingin itu jadi milik orang lain. Apa babnya? Hibah. Ada lagi namanya bab hibah, menghibahkan barang yang kita miliki menjadi milik orang lain dan sama sekali tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwati fillah, poin yang kedua ini adalah persoalan syariat. Insyaallah kita sambung sedikit nanti setelah azan karena waktu sudah masuk. Kita jawab dulu suara azan.
Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai pada sebuah penjelasan yang memastikan kepada kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan syariat yang sangat sempurna, yang memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Kesempurnaan syariat Islam itu ditandai dengan ayat yang terakhir diturunkan, di mana Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata akmaltu itu menggambarkan bahwa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang adalah sesuatu yang sudah sempurna, maka tidak perlu lagi kita tambah-tambah, tidak perlu lagi kita buat yang baru. Kita cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kita menjadi selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ditambah-tambah, apalagi dengan merubah-rubah yang diajarkan oleh Nabi, itu jangan-jangan membuat kita justru bermasalah di akhirat kelak. Akan bermasalah. Nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu umatnya di telaga Haud. Ada Haud, telaga Kautsar, orang sering sebut dengan telaga Kautsar. Nabi yang langsung menuangkan minuman itu, kasih dituang langsung diminum. Man syariba minhu lam yazma abadan. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah diberikan minum dari air itu, dia tidak akan lagi merasa haus. Sepanas apapun di mahsyar itu, tapi kalau sudah diberikan minum itu oleh Nabi, maka dia tidak akan haus. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mencintai sunnahnya, untuk mereka-mereka yang tetap berada di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang akan ditolak. Siapa yang akan ditolak itu? Nanti ketika datang orang-orang, ditolak, kata malaikat, suhkan, menjauh, jangan dekat sini. Kata Rasul, bukankah itu umatku? Bukankah itu umatku? Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas kematianmu.
Maka kata para ulama, dua orang yang tidak mendapatkan minuman itu, pertama orang-orang murtad. Orang murtad adalah orang yang meninggalkan Islam, tidak sekedar merubah tapi meninggalkan Islam. Dan yang kedua adalah yang merubah-rubah ketentuan agama. Ikhwati fillah, masih ada banyak penjelasan tentang bagaimana syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab berbagai persoalan kehidupan kita. Tetapi mungkin karena waktu, saya ingin berikan kesempatan untuk bertanya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan gitu. Silakan. Iya. 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 Salah satu dari bentuk syariat yang diatur dalam agama adalah bagaimana caranya kalau kita berhutang. Itu ada dalam agama. Bahkan ayat yang terpanjang itu ayat hutang. Namanya ayat mudayanah, ayatul mudayanah. Satu halaman persis. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Hai orang-orang beriman, jika kalian berhutang, maka catatlah. Berarti ada perintah catat. Maka tata cara berhutang dalam Islam itu dengan mencatat. Dan itu perintah agama. Namun muncul satu pertanyaan, apakah kalau kita tidak catat lalu kita berdosa? Karena ini perintah. Nah, disinilah pentingnya kaidah-kaidah usul fikih di dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita, itu banyak di antara ayatnya yang untuk memahami substansinya diperlukan kaidah-kaidah usul. Dengan kaidah itu kita menjadi paham. Apa contoh kaidahnya? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Illa madallad dalilu ala khilafi dzalik, kecuali apabila ada dalil atau karinah yang menunjukkan memalingkan dia kepada makna selain wajib. Maka semua perintah hukum asalnya wajib. Hukum asalnya, kecuali ada nanti yang memalingkan. Nah, berarti kalau memang sudah seperti itu, ada di antara perintah yang tidak wajib. Nah, apakah perintah mencatat ini sampai ke tingkat wajib, ataukah ternyata dia tidak sampai ke tingkat wajib karena ada karinah yang memalingkannya kepada selain wajib? Karena angkanya kecil, yang kemungkinan mungkin juga dia tidak mau pinjamkan tapi mau memberikan aja. Tidak pun nanti dia bayar mungkin tidak masalah. Tapi ketika ada orang meminjam sampai 100 juta, 200 juta, jangan coba-coba tidak dicatat. Karena agama menyuruh mencatat tadi agar kita terhindar dari permasalahan di belakang hari. Akan ada banyak masalah kalau kita tidak catat. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku tidak pernah saya berutang. Mana buktinya? Repot kita. Atau dia ngaku-ngaku sudah bayar, saya sudah bayar kemarin, masa kamu tidak ingat? Maka membayar hutang pun perlu ada dokumentasi. Nah, namun kalau seandainya ada orang berhutang walaupun jumlahnya kecil sedikit tapi atas nama hutang lalu dia catat, itu dia akan berpahala karena itu perintah agama. Namun hukumnya seperti tadi, ada saatnya di antara hutang yang memang tidak
tidak akan berdosa kalau seandainya tidak dicatat, tapi ketika kita akan ragu akan menimbulkan permasalahan di belakang hari, maka catat. Selain dia perintah agama, kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu para ulama untuk perintah yang ada pada ayat tadi memang mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib, itu hanya lin nadab. Namun akan bisa meningkat menjadi sebuah keharusan untuk hal-hal yang dikhawatirkan akan memunculkan masalah di belakang hari. Karena berapa banyak orang yang ketika semangat imannya berkurang lalu dia berbohong atau menipu dalam persoalan muamalah dengan saudara-saudaranya yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik, mungkin kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya tengok barangkali memerlukan penjelasan tambahan nanti untuk persoalan as-syariah ini, karena ada satu sisi lagi yang belum kita jelaskan, akhlak. Buah Quran diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan secara tuntas masalah akidah, secara tuntas masalah syariat, dan secara tuntas masalah akhlak. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama yang membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.